Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal 'arifin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wa ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa taqla bil hawaij wa tunalu bil ghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam fi wajhi karim wa ala alihi fi kulli hati wa nafasin bi adadikum. Para bapak, para ibu yang kami hormati, mari bersama-sama kita mengaji kepada Al-Imam Al-Ghazali dan juga kepada Syekh Nawawi. Kita ngaji itu pertama Ustaz, terus ke kiai, terus tingkat itu. Kepada ulama-ulama besar, walaupun beliau itu sudah tidak ada, tetapi karya-karyanya masih tertulis. Tapi kita pelajari karya-karyanya. Jadi biar wawasan kita bertambah. Juga apabila selama ini ada yang keliru dalam pemahaman kita, biar paham. Jadi pertama mungkin makomnya itu adalah taklid. Jangan sampai hanya ditaklid terus berusaha nyampe kepada tabi', ya, tiba mengikuti. Asalnya kita ikutin saja lah, saat sholat ini begini-begini, tapi berusaha terus nyampe kepada ittiba, kepada Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i bikin aturannya seperti itu? Jadi terusnya kita tahu dasar-dasarnya beliau itu dari mana. Jadi nanti jadi tambah mantap. Jadi usahakan itu, jangan tidak ada upaya untuk meningkatkan diri. Taklid, akhirnya ketika ada pertanyaan-pertanyaan, jadi kita bisa menjawab. Tapi kalau belajarnya terus, jadinya kita ngikutin para ulama ini, ternyata dasarnya itu kuat mereka itu. Nah ini Syekh Nawawi ini termasuk guru dari beberapa guru Hadratus Syekh Hasyim As'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal lail. Itu tadi. Wa'lam annal laila
wan nahar arba'un wa ishruna sa'atan. Ketahuilah bahwa sehari semalam itu adalah 24 jam. Fala yakun naumuka bil-laili wan nahar aksara min samani sa'atin. Maka jangan sampai tidur Anda dalam sehari semalam lebih banyak daripada 8 jam. Misalkan kurang dari 8 jam. Alasannya apa? Fa in nimta fil laili hadzal qadra fala makna lin naum fil nahar. Nanti alasannya. Maka jika Anda tidur di malam hari selama 8 jam, maka tidak ada guna, tidak ada arti tidur di siang hari. Fayakfika in istamasanan sittina sa'at. Maka jika Anda berumur umpama 60 tahun, cukuplah bagi Anda antudayyi'a minha isli nasana. Sudah cukup Anda menyia-nyiakan dari 60 tahun ini, yang Anda sia-siakan hanya 20 jam dan 20 jam 20 tahun. Tuh. Jadi gitu, kalau dikasih umur 60 tahun, karena tidurnya kita hanya 8 jam, berarti sepertiga 8 jam dari 24. Betul. Nah sekarang kalau 60 sepertiganya berarti 20. Berarti waktu yang kita buang hanya 20 tahun. Bahwa sulusu umrika, dan 20 tahun ini merupakan sepertiga dari usia Anda yang 60 tahun. Wasabi' mazkurun fi qaulihi. Adapun akhlak yang selanjutnya dalam tidur disebutkan dalam uraian Imam Al-Ghazali, wa a'idda ay hayyi indaka ay inda iradatin naum, inda rasika siwaka wa tahurika. Etika yang ketujuh, kata Imam Al-Ghazali, sediakanlah ketika Anda hendak tidur, di dekat kepala Anda siwak, kayu siwak tangga, yaitu kalau punya kayu araf, kalau enggak ya sikat gigi. Watahurika, dan apa yang digunakan untuk bersuci, seperti air. Zaman dulu kan jauh sekolah terus, ayo namanya terus tak ke sana tempat tidur di kamar sudah tersedia, jadi lebih gampang. Ya paling kayu araf saja sediakan.
Kadzalika kana yaf'alu ba'du salaf. Begitulah kebiasaan atau itulah yang dilakukan oleh sebagian ulama-ulama dahulu. Jadi nanti kalau bangun dia bisa bersuci, jadi disediakan airnya. Zaman dulu, kalau sekarang mah ya sudah. Waruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yastaqu fi kulli lailatin mirara. Diriwayatkan dari Kanjeng Nabi bahwa sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu bersiwak setiap malam berkali-kali. Inda kulli naumatin, ketika setiap mau tidur dan ketika bangun dari tidur, mau tidur, bangun dari tidur, Kanjeng Nabi bersiwak. Wa illa biyatayassar laka taharah ustuhibba laka masul aqdabil ma'. Apabila bersuci itu susah bagi Anda, maka disunahkan Anda untuk mengusap anggota tubuh Anda dengan air. Kalau susah. Fa illam tajid, apabila air tidak Anda peroleh atau tidak punya air, latak litakut walitas taqbilil qiblah walitas taghil bizikri wa du'a. Seandainya air pun tidak ada, maka duduklah, terus menghadaplah ke kiblat dan sibuklah dengan berzikir dan berdoa, wattafakkuri fi alaillahi wa qudratihi, dan memikirkan tentang anugerah-anugerah atau kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Jadi ulang mikiran asik, tapi dipikirin adalah anugerah di Gusti Allah. Gitu. Gelendang baik. Jadi ada tembar-tembar gimana? Jawabannya janjinya kulak yang sakartum azidan. Demi kalau kalian bersyukur aku tambah. Iya beberapa bukan hasilnya tambah sedikit. Alhamdulillah gitu, sekalipun tempat tidurnya sederhana tapi bisa nyenyak sekali, itu syukuran. Sehat, bisa bangun lagi. Wa qudratihi, dan kekuasaan Allah. Jangan dianggap tidur itu kenikmatan kecil. Saya pernah ketemu dengan orang ahli pengobatan. Dia tuh susah tidur, padahal ahli pengobatan. Obat tradisional, obat ramuan. Kalau pengen tidur itu harus beli obat tidur, dan ketika minum obat itu bukannya tambah melek, bukan tambah ngantuk, malah tambah melek. Baliknya. Jadi kita itu kasih tidur itu sempurna, alhamdulillah. Toh kalau nggak bisa tidur, pan tidak bisa konsen, kerja juga konsen, sama saja kan. Jadi kita itu banyak tuh yang kita anggap yang namanya rezeki kita duit. Eta kasih eta. Hari mau itu padahal itu orang kaya itu nggak bisa tidur ternyata.
Bacain duit tuh. Iya bisa jadi. Kalau banyak duit, silakan Anda banyak duit, kurang sodako yakin tidak bisa tidur. Itu umat. Lebar bayar sodako kan. Siun. Alhamdulillah. Dengan bisa itu lagu-lagu dalam hukum pada hilang. Tapi supaya terus jatuh dari kenikmatan, tapi dari kurang harganya mahal. Wazim ala qiyamil lail. Berencanalah untuk qiyamul lail. Bangun di malam hari, ingat tayakkuzi ketika bangun. Awal qiyam qabla subhi atau bangun sebelum subuh. Fara'atani fi jawfil lail kanzun min kunuzil birri. Maka 2 rakaat di malam hari, di dalam malam hari, di tengah-tengah malam hari, itu adalah salah satu gudang daripada beberapa gudang kebajikan. Akhirnya kan ngerasa Pati berapa? Fastaksir min kunuzika, maka perbanyaklah gudang-gudang Anda liyaumi fakrika, untuk persediaan di hari paceklik Anda, hari kefakiran Anda. Untuk kasih tenan, kita kaya, masa paceklik, masa susah. Jadi gudangnya kasih Ayhajatika, yaitu hari kebutuhan Anda. Wa huwa fil qabri, yaitu di alam kubur, wa fil kiamat, dan di hari kiamat. Falau tughniya anka kunuzud dunya idza mutta, maka gudang-gudang dunia ketika Anda mati tidak akan bisa menjadikan Anda kaya di hari di alam kubur nanti. Silang pabrik jenuh, terus maut maut tanah luas hektaran kayak. Sebab untuk di alam akhirat ini lain lagi. Waqala man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyaku yusalli minal lail. Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya dengan niat akan bangun di malam harinya untuk sholat di sebagian malam, wa ghalabat su'ainah, terusnya dia terkalahkan oleh kedua matanya, ngantuk bisa sampai terhudang hatta yusbiha, sampai subuh baru bangun, kasarean bahasanya. Gimana ini? Kutiba lahu ma nawa, maka dicatat apa yang telah diniatinya. Oh, dunia langsung sampai kabablasan. Tapi undangnya udah kalau kamu bodoh. Jadi bisa dibodoh. Cokrep deh. Ya masuknya rencana. Azam. Ya azam. Jadi memang ini berarti dari segi bahasa. Dari segi bahasa mah mau azam, mau niat, mau hamun itu artinya sama saja. Kosoda, azama, nawa itu artinya sama, menyengaja kabeh. Cuma nanti dari segi istilah itu beda-beda. Wakana nauhu
hitungannya itu sedekah dari Gusti Allah, saking karunia nah Gusti Allah disarekan bae kan ngaden istirahat. Mas, Seperti kalau bulan puasa lupa. Tapi kalau sudah ingat ya jangan terus dilek. pegawaian CL. Maka banyaklah berencana untuk berbuat baik sebab manhamma bihasanatin, siapa yang berencana dengan satu kebajikan dicatat oleh Allah satu kebajikan baru berencana saja. Nah nanti kalau sudah dibuktikan maka dilipat gandakannya 10 sampai 700 bahkan ya mungkin baru bisa rencananya dulu nggak apa-apa bertahap. Wasamin ad-du'a inda naum wa inda tanabbuh. Etika yang ke-8 adalah berdoa ketika hendak tidur dan ketika bangun tidur. Wa qul inda naumika, dan ketika Anda berbaring, ayat naumik di sini ayat tijaika. Katakanlah bismika. Kalau kita mah dulu cukup bismika Allahumma ahya wa amut atau wa bika amut. Di sini panjang. Bismika Rabbi wa ta'tu jambi wa bismika arfa'u fawfirli zambi Allahumma ini adabaka yawman tabu'usu ibadak. Bisa Allahumma bismika ahya wa amut wa a'udzu bika Allahumma min syarri kulli dzi syarrin wa min syarri kulli dabbatin anta akhirun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim, dan seterusnya panjang. Ini macam Pak Kiai. Kami maca doa kamar ngaji di Halul Istimewa gitu. Oke. Niat berarti niat apa? Niat apa berarti? Pendek tapi pahalana ageng. Bismika, dengan namamu. Alba lil isti'anah. Bak dengan di sini ai al isti'anah, minta tolong. Isti'anah itu Pak itu macam-macam. Bas ta'in wa anti awin al-siki wa mislama wa min wa an bihamdihi. Udah biasa. Minta tolong, sebabnya jadi apa? Nama Tuhan sebetulnya hanya sebagai wasilah. Sebab permintaan yang sebenarnya kehendak Allah. Gitu. Jadi asma Allahnya hanya sebagai perantara. Sebetulnya yang diminta adalah Allahnya. Maka di sini banyak lil isti'anah. Wa hadza muta'alliqun biwadok. Nah, kalau jar majrur bagi yang belajar nahwu shorof itu jar majrur dhorof itu mesti ada ta'alluqnya. Wa alikin dzarfa wa ma'ahu bil fi'li aw ma yahtawi masnahu. Ini ada di dalam kitab Wahid Al-Isra yang ada.
Ini bertakluk dengan kata wadoktu. Aku letakkan diriku ini ya Allah, gitu. Kan letakkan tubuhnya seperti itu dengan menyebut nama. Rabbi, wahai Tuhanku. Wadoktu jambi, aku letakkan lambungku. Wa bismika arfa'u, dan dengan asmamu aku angkat diriku, nanti bangun gitu. Faghfirli, maka ampunilah aku wahai Tuhanku akan dosa-dosaku. Allahumma qini adzabak, ya Allah, jagalah aku dari azabmu. Ki itu artinya menjaga, tapi kalau ki itu tidak mendatangkan kata min, tapi nanti bahasa kitanya ada min. Wakini syarra, wakini min syarra. Tetapi kalau wasallim min, salimna min, gitu. Itu kan kata-kata bahasa Arab seperti itu. Jadi sama-sama artinya menjaga. Menjaga itu bahasa Arabnya bisa waqayatil, afadha yaqalu, itu asoma juga artinya menjaga. Cuma untuk waqayati itu yang bahasa kitanya ada minnya, untuk waqo tidak ditambah min. Itu khusus dengan bahasa Arabnya seperti itu. Jadi nanti kita terjemahkannya kini min azabik, tapi bahasa Arabnya nggak pakai min. Kita kalau salim nih min azab, itu cara mengungkapkan memang begitu bahasa Arab. Maka kita di dalam doa kunut saja wakina syarra ma qadait, tidak wakina min syarra. Ini sering bahasa. Maksudnya sih sama. Lalu ini kan bahasa uslubnya seperti itu. Allahumma qini adzabak, terjemahannya Allah jagalah aku dari azabmu. Nah, kok nggak ada minyak kok diterjemahkan ada minyak? Iya, kalau ki itu sudah mengandung langsung objek yang kedua. Yauma tab'atsu ibadah, di mana atau pada hari kau bangkitkan hamba-hambamu. Di sebagian salinan kitab yauma tajma'un itu. Jadi kalimatnya Allahumma qini adzabak yauma tajma'u ibadah. Sebagaimana yang ada dalam kitab Al-Ihya, Allahumma bismika ahya, ya Allah, dengan asmamu ya Allah aku bisa hidup dan aku mati. Atau dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati, artinya hidup dan matiku tetap ya, menyebut asmamu. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah min syarri kulli dzi syarrin, dari kejahatan segala yang jahat, wa min syarri kulli dabbah, dan dari kejahatan semua yang melata, dabbah semua yang melata. Anta akhidun binasiyatiha, yang akan engkau matikan. Akhir itu yang akan mengambil dengan ubun-ubunnya, maksudnya yang akan dimatikan oleh Allah. Inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Tuhanku berada pada jalan yang lurus. Jadi Gusti Allah itu tidak pernah salah, selalu al-haq.
Allahumma antal awwalu, ya Allah, engkau adalah yang pertama. Aisyah alal asya, yang mendahului segala sesuatu tanpa kecuali kuliah. Falaisa qablaka syai'un, maka tidak ada sesuatu sebelum engkau. Wa antal akhiru, dan engkaulah yang terakhir. Ayat baqi ba'da fana'il khalqi, yakni yang langgam sesudah rusaknya makhluk. Falaisa ba'daka syai'un, maka sesudah engkau ya Allah tidak ada sesuatu. Wa anta zahir, dan engkau adalah zat yang luhur. Zahir itu kan ada artinya jelas, tapi zahir dalam asma Allah itu bisa diartikan al-ali atau ar-rafi', yang tinggi derajatnya, maha luhur. Kama qalahul Azizi, yang sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Azizi, wa huwal munasib huna, dan itulah penjelasan beliau itu yang sesuai di sini dalam menerjemahkan kata al-zahir dengan al-ali. Falaisa fawqaka syai'un, maka karena engkaulah yang maha luhur, di atasmu tidak ada lagi sesuatu. Wa antal batin, dan engkau adalah zat yang batin, yang samar. Apa maksudnya? Al-muhtajab anil hawas, sesuatu yang dihijab, yang ditutupi dari indra. Indra kita tidak bisa menemukan zat Allah. Padahal Allah adalah zat yang sangat dekat dari segalanya, lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Tapi walaupun sangat dekat, tapi Gusti Allah tidak terlihat. Ini artinya al-batin. Sehingga indra kita tidak mampu. Maka kalau pengen menemukan Allah, jangan pakai indra, tapi pakailah hati. Bukan indra tidak mampu. Dan yang dilihat oleh Allah juga hati. Bi'ujubi kibriyaihi, dengan satir-satir, hijab-hijab kebesaran Allah. Saking maha besarnya Allah, maka nggak bisa dilihat. Coba kita itu apa bisa melihat bumi? Nggak bisa. Yang bisa dilihat itu sebagian kecil saja dari bumi. Karena bumi besar. Sedangkan Gusti Allah maha besar dari segalanya. Gimana mau melihatnya? Jadi kebesaran Allah ini menjadikan hijab kita tidak bisa melihatnya. Saking besarnya, tidak mampu melihatnya. Falaisa dunaka syai'un, maka di dekatmu tidak ada sesuatu. Ingati anid dain wa ini minal fakri, lunaskanlah hutang kami ya Allah, hutangku, dan kayakanlah kami atau selamatkanlah aku dari kefakiran. Wa qawlu antal awwalu ilahuna muwafiq lil ihya walil adkar, maka lafaz antal awwal hingga pada kalimat wa aghnini minal fakri ini pas dengan redaksi yang ada di dalam kitab Al-Ihya dan Al-Adkar.
Wazalika riwayat Abi Dawud, dan itu merupakan riwayat Imam Abu Dawud. Wa amma riwayat Muslim wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah. Sedangkan riwayat Imam Muslim, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, fakadzalika begitu juga, cuma illa lafdu ibti'an nadain wa arnina minal fakri fahuwa binunil hazard. Jadi mirip, cuma nggak pakai ya, nggak ibti an nadain, tapi ibti an nadain gitu. Wa arnini diganti dengan wa aghnina minal fakri, berarti dengan nun azamah. Nah, maksudnya nun azamah itu kata ganti atau isim dhamir yang berupa nah dalam ilmu lughah itu dhamir lil mutakallim ma'al ghair, untuk yang bicara juga dengan yang lain, atau lit takzim, untuk mengagungkan. Jadi kalau kita berdoa kepada Gusti Allah kok ada Robbana padahal saya sendiri, ya nggak apa-apa, itu lit takzim namanya. Kata kaminya di situ itu penghormatan atau memuliakan atau mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Gusti Allah padahal aku pakainya inna nahnu nazzalna dzikra, itu apa nantinya? Lil mu'azzam nafsu, untuk zat yang diagungkan keberadaannya, dirinya diagungkan. Jadi kalau Gusti Allah na-nya itu lil mu'azzam nafsu, kalau kita pakai na padahal sendirian, nggak dengan yang lain, berarti lil ta'zim. Tetapi kalau aslinya na kami itu lil mutakallim ma'al ghair, untuk yang bicara juga yang lainnya ikut serta. Penting ilmu lughah itu penting, jadi bisa menyangkal. Nanti terus nama. Banyak kata waktu, kesempatan, juga kemalasan. Sebab sama-sama ternyata bisa beda-beda. Dari mana salam kabulun ketika assalamualaikum, panggung dengan salaman. Itu masalah, itu jadi permasalahan. Terus nanti dirubah deh, ibu-ibu dak muhajirna awewe kabeh assalamualaikum nak apa-apa, tapi saja itu jadi masalah itu. Itu pentingnya ilmu bahasa. Tapi ada Pak bisa namun tetap tanyakan. Anak, nyata pami ibu assalamualaikum. ya boleh saja. Apa? Gagayaning. Boleh saja. Ya seperti kita kepada Kanjeng Nabi assalamualaikum. Asli.
Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ada seorang profesor dari Amerika. Kata dia itu ahli berbagai macam ilmu, bahkan bahasa Arabnya saja. Dia itu khusus sudah jadi profesor belajar bahasa Arab khusus selama 3 tahun serius. Terus buka Al-Quran, baru baca bismillah langsung pingsan. Setelah bangun dia mengatakan, ini benar firman Tuhan. Sehebat apapun manusia, aku yakin dia tidak akan bisa bikin yang seperti itu. Masuk Islam langsung. Tadinya enggak, cuma sebelum mengkaji Al-Quran, dia itu belajar bahasa dulu. Iya, sampai 3 tahun dia itu sangat cerdas. Namanya Maryam Jamilah setelah Islam. Sebelumnya itu apa namanya lupa saya. Perempuan. Itu profesornya juga dalam bidang berapa bidang, tidak hanya satu. Filsafat dan lain-lain. Orang mana kan? Amerika. Saya orang Pasawah. Jajua. Baru basmalah. Langsung terus pingsan. Kita tidak akan menghargai suatu karya kalau kita akan berilmu. Sedangkan karya Al-Quran itu karya Tuhan yang maha. Ya harus tahu bahasa. Kita kan baca bismillah kadang-kadang sambil bergurau dan lain sebagainya. Padahal itu karya Tuhan maha karya. Ya, karena kedangkalan kita. Jadi Al-Quran itu bahasa Arab tapi bukan bahasa Arab. Bukan itu fusha. Bahasa Arab itu kan ada 2, ada fusha, ada amiyah. Kalau amiyah itu pasaran, itu bisa macam-macam. Ya nanti Mesir beda, di Arab Saudi beda, nanti di Arab lain, Hadramaut beda. Itu lain lagi. Kalau Al-Quran itu pakai aturan, pakai tata bahasa.
aturan pakai sastra itu fusha, yang fasih, bahasa yang fasih bisa jadi patokan. Mana lomba baca Quran terok menang orang mana Asa sama maca. Maca. baca berarti latahna masa kena orang Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha. Ya Allah, Engkau telah menciptakan diriku dan Engkaulah yang akan mewafatkannya. Bintang ain tatawaffa dua kata sebagaimana di dalam Ihya dan Al-Adhkar. Sedangkan di sebagian kitab itu hanya satu, seperti yang ada di dalam kitab Al-Jami'. Ini dalam lughat memang boleh wazan kata fa'al, taknya boleh dibuang satu. Jadi kalau ada teks yang wa anta tawaffaha benar, wa anta tatawaffaha benar. Laka mamatuha wa mahyaha, matinya diriku dan hidupnya diriku adalah milik Engkau ya Allah. Ay antal maliku li imatatiha wa li ihyaiha. Artinya Engkaulah pemiliknya untuk mematikan diri ini atau untuk menghidupkannya. Ay wa tasyikta, pada waktu yang kau mau. La malika lahuma ghairuk, tidak ada yang memiliki hidup dan matinya diri kita ini selain Gusti Allah. Walaupun kita masih pengen hidup, kalau Gusti Allah berkehendak lain, menginginkan yang lain, maka yang terjadi adalah yang diinginkan oleh Allah. In amattaha faufillaha, jika engkau mematikannya ya Allah, maka ampunilah ya Allah akan dosa-dosanya. Lamun cenah kuduna mautnya dihampura Gusti gitu. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Wa in ahyaitaha fahfazha, dan andaikan Engkau menghidupkannya, fahfazha, maka jagalah ya Allah, sunha anil wuqufi ma la yurdika, jagalah diriku ini ya Allah dari terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak menjadikan Engkau ridho. Amin. Amin. Bima ta'malu bihi ibadah as-salihin, sebagaimana Engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh dengan cara itu gitu. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah ampunan dan keselamatan. Ai atlubu minkas salamah, aku memohon kepadamu akan keselamatan fiddin, di dalam agama. Ai minal iftina, dari berbagai macam fitnah, wa kaidis syaitan, dan tipuan setan, rekadaya setan. Wa dunya, dan dunia, minal alam wal asqam, dari berbagai macam sakit dan penyakit, wal akhirah, dan akhirat apa? Minal faza'il akbar, nanti di akhirat jangan sampai ya, terkejut, mengalami keterkejutan yang sangat, yaitu apa? Kaget. Oh, ya akhirat kaget, ternyata amalnya meninggal
namanya jangan sampai. Wa min jahannam, dan dari jahannam, wa hadza ay qauluhu Allahumma anta ila akhir. Itu apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar. Itu doa Kanjeng Nabi tapi diriwayatkannya oleh Imam Muslim. Allahumma aizni fi ahad as-sa'at ilaik. Ya Allah, bangunkanlah aku pada waktu yang paling dicintai oleh Engkau. Wasamilni bi ahabbil a'mal, dan perlakukanlah aku dengan amal yang paling dicintai oleh Engkau. Lituqarribani, agar Engkau dekat dengan aku. Bila ditaklil, tetapnya berarti karena atau agar. Wa fi nushatin hatta tuqarribani, kalimatnya bukan lituqarribani tapi hatta tuqarribani, sebab hatta itu juga ada yang artinya taklil, sehingga ada yang artinya karena. Hatta itu ada. Aslim hatta tadkhulal jannah, masuklah Islam kau agar kau masuk surga. Itu ada ungkapan seperti itu. Hattanya litaklil. Wa fil ihya disukuti, Zalik, sedangkan di dalam ihya itu tidak ada ungkapan itu. Bi ahib bal ahmad bi ahabbil a'mali ilaika lituqarribani ilaika zulfa, agar engkau dekat dengan aku dengan dekat yang sebenar-benarnya. Zulfa itu kurbah ay manzilah makom, bahwa maf'ul atau tamyiz. Waktu ba'idani an sahotik boleh, suhtik boleh, bukda dan jauh, agar engkau menjauhkan aku dari murkamu dengan sesungguhnya. As'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah, fatu'tiyani wa astaghfir wa taufiqali, maka aku memohon kepadamu fatu'tini wa astaghfiruka wa taufiqli wa a'udzu wa ad'uka wa tastajibuli. Aku memohon kepadamu ya Allah, maka engkau memberi kepadaku atau lalu, dan aku meminta ampunan kepadamu ya Allah, maka engkau mengampuniku, dan aku memohon kepadamu ya Allah, maka engkau memperkenankan aku. Summa ayat al-kursi, kemudian bacalah ayat kursi. Warwal Baihaqi anna man qara'a idza akhadha madja'ahu amanahullah ala nafsihi wa jarihi. Siapa yang membaca ayat kursi ketika dia mulai merebahkan dirinya, maka Allah mengamankan dirinya, tetangganya, bahkan tetangga-tetangganya. Tetangganya yang aman. Wal abya haula, dan juga rumahnya sekitarnya aman, sebagaimana di dalam kitab As-Sirajul Munir. Wa amana Rasul ila akhir surah. Terus sudah ayat ini dengan doa tahlil ayat ini ada dalam tahlil hingga akhir surat. Nabi bersabda, man qara'al ayatain min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah
siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah di satu malam sampai teh maca etata geus eta teh geus cukup eta ge istiqomah. Istiqomahnya kan. Tapi pakai mak bakal sama. Ya, sampai Banyak-banyaknya. jadi banyak sekali sih. Alhamdulillah salah satunya ya sudah. Gampang. Kan pakai tetangga atau Pak. Sampai ke sedonglornya. Termasuk tetangga muslim ya kan? Iya. Iya. Tapi di sini ada keterangan. Orang mencetak itu bukan tetangga jalan. Oh, kita 50. 45 tetangga. Oh, Gak ada penjelasannya sih di sini sih. Apa Islam? Mulai muslim itu aman. Hah? Orang tadi penjahatnya Ya, muslim. tapi ya Islam itu kan keselamatan bagi Belajar seluruh bahasa orang. Inggris jadi Rahmatan lil alamin. Tidak hanya rahmat bagi muslim saja, kalau Islam itu bagi yang lainnya juga. Ini terus Monggo yang mengahan kagak biaya anu pada malas kan dan nyampe Paris. Rengsena urang ngupingkeun naon tadi anu disangkeun ku pangasana Kang Makmun bila aya hal anu perlu diperjelas jelas apalagi henteu ngan sakara anu ayeuna dikasih salah beli aya tadi kalau sama ningali di jalan aya hal anu kedah di tarosen tabina mangga bebas angin satatana nu sanes tadi aya doa kawah bahwa biasa apa amal apa yang paling dicintai paling dipikir ku Gusti beli bacaan atau lagi amal iya, jadi kita meminta kepada Gusti Allah gitu loh. beli kok saya bocoran gitu yang paling Ya, bisa lain orang itu bisa beda. biasanya maaf sih kan. Gitu. Bisa Karena- mana negaranya apa? Jadi kan orang itu fungsinya kan beda-beda. Mungkin dari si ini yang paling disukai oleh Allah adalah anu, yang anu. Ini sekali gana teh bedil amal kita teh ada tuh paling disenangan tuh ya Allah. Kurang disenangan mah disenangan tapi kurang kali gana sekian gitu. Nanti Gusti Allah biar Gusti Allah sendiri yang membangkitkan semangatnya. Maka mungkin bisa orang lain-lain. Dan jalannya pintu rezeki saja beda-beda. dan itu yang dituntut ya teh Makanya mempersilahkan kepada Gusti Allah. hanya istiqomah dalam Iya, minta kepada Allah sekali teh karena dijanji oleh Gusti Allah dipalingan taufik jadi istiqomah kurang ngamalkeun anu di sini kan mungkin yang lain dikasihnya ya Wong Gusti Allah itu yang dicintainya tidak hanya satu yang dari yang ini paling senangnya ini macam-macam lah. Paling cintai kan ngamal ke. ya ibu pilih bapak Jadi jangan sampai membutuhkan salah satu